sama ya belajarnya dengan menggunakan beberapa media-media yang Ibu buat, yang mudah-mudahan kalian bisa menggunakannya dengan baik ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, semua masuk ya hari ini? Ya? Ya, masuk semua ya? Ya, alhamdulillah ya kalau bisa masuk semua. Harapan Ibu setiap hari siswa itu memang harus rajin berangkat, karena sekali saja ketinggalan itu akan ada efek yang gak baik ya untuk kalian, karena ketinggalan materi. Guru tuh gak akan mungkin mengulas lagi materi kalian yang kemarin itu secara keseluruhan, paling hanya mencuplik saja ya. Oke. Nah, pada hari ini saya masuk di kelas 10 ya, untuk membawakan materi biologi tentang pencemaran lingkungan ya. Yang sebelumnya kita sudah bisa belajar dalam materi ekosistem. Maka hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Lama sekali loadingnya ini. Nah, pencemaran lingkungan. Sebelum kita mulai belajar, Nak, saya ingin tahu dulu nih, ya. Nanti saya akan tampilkan video. Saya ingin tahu respon kalian. Mungkin ini juga nanti akan ada kaitannya dengan dunia kalian di luar, ya. Kenyataannya seperti apa di lingkungan kalian di luar. Maka hari ini kita akan coba cek videonya, ya. Kalian perhatikan, analisis video ini dengan baik. Dan nanti Ibu akan mencoba mengulas apa sih yang kalian dapatkan dari video yang Ibu tampilkan ya. Ya, silakan. Persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Dan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan Setiap hari hanya untuk mengharapkan pemerintah bisa mengungkapkan tanpa memikirkan efek sampah lumpur di dasar laut dan di kota. Persoalan sampah Warga. Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Sekarang kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apa kalian tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kita akan bahas. Faktor-faktor yang pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia, misalnya kalau jumlah penduduk itu lebih banyak dibanding dengan pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak dapat dinetralisir kembali. Wah, polutan. Ada istilah baru. Apa itu polutan? Polutan adalah komponen penyebab pencemaran yang menyebabkan polusi ya sahabat.
Jadi polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Wah, pastinya banyak banget tuh bentuknya. Betul sekali. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas dan berada pada waktu yang tidak tepat ataupun berada di tempat yang tidak semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara ataupun dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada beberapa jenis pencemaran. Jenis pencemaran antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, sampah organik, pencemaran cahaya, bahkan ada pencemaran suara loh. Kita akan bahas secara singkat satu persatu ya. Jadi yang pertama ada pencemaran udara. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. Misalnya dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lainnya yang mencemari udara. Polutan salah satu contohnya ada CO, CO2, ada NO. Dan di situ satuan polutan bisa dinyatakan dalam ppm atau part per million. Oke, itu adalah pencemaran udara. Bagaimana dengan pencemaran air? Pencemaran air itu terjadi karena zat-zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. Bisa terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk, ataupun air laut. Itu pencemaran air. Selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain di dalam areal tanah. Pencemaran air dan tanah bisa terjadi dalam bentuk pencemaran biologi ataupun kimia. Selanjutnya adalah sampah organik. Sampah organik yang dibuang ke perairan akan mengalami pembusukan oleh bakteri pembusuk yang membutuhkan oksigen tentunya, sehingga menyebabkan kadar oksigen di perairan berkurang dan menyebabkan organisme-organisme di ekosistem perairan tersebut kekurangan oksigen. Bisa berakhir kematian nih. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan nih sahabat semua. Nah, masih ada pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya terjadi akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu. Kenapa demikian? Karena cahaya dapat mengubah persepsi siang dan malam makhluk hidup, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh dampak pencemaran cahaya itu ada yang burung berkicau di jam-jam yang tidak biasa karena terkecoh tentang cahaya terang di malam hari di situ. Ada juga hewan yang kesulitan mendapatkan makanan karena jadwal siang dan malam yang terlihat baur misalnya bisa tertukar, sehingga terjadi juga gangguan pada pola pertumbuhan tanaman. Itu karena pencemaran cahaya. Kelihatannya simpel tapi sangat berpengaruh juga di sini. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus, seperti mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Suara yang timbul akibat melebihi kadar dapat mengganggu pendengaran dan mempengaruhi sistem metabolisme. Bisa juga kalau misalnya selera musiknya nggak sama nih, bisa menjadi pencemaran juga ya di situ. Pencemaran suara dapat menyebabkan gangguan-gangguan metabolisme, gangguan tekanan darah, gangguan jantung, bisa darah tinggi kali ya, karena nggak suka musiknya dia dengerin terus-menerus, suaranya keras lagi. Nah, itu adalah pencemaran-pencemaran yang ada di sekitar kita. Di video selanjutnya tentunya Mr. Klik akan membahas lebih lanjut tentang penyebab, dampak, dan juga udah ya videonya, bahwasannya aktivitas manusia bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan ya. Kemudian masih ada yang lain ya, siapa? Yopi ya? Mana Yopi? Ya Yopi yang berkata, silakan Yopi. Ada banyak stasiun TV memberitakan tentang pencemaran lingkungan. Iya betul, banyak sekali tadi ya, awal juga ya, banyak sekali stasiun TV yang mengucapkan atau memberitakan tentang pencemaran lingkungan yang terjadi khususnya di Indonesia. Ya, ternyata di Indonesia ini luar biasa pencemarannya ya, berbagai macam pencemaran diberitakan melalui TV ya, dan ini sangat memprihatinkan sekali. Nah, kemudian Yopi, kalau tadi kan sudah membahas ya, Yopi sudah tahu bahwasanya banyak sekali berita-berita yang memberitakan tentang pencemaran lingkungan. Lalu Yopi menangkap apa sih pencemaran lingkungan itu? Menurut saya, pencemaran lingkungan adalah perubahannya tatanan lingkungan akibat dari aktivitas manusia
kita mau jalan, mau misalnya naik mobil, ya, kita harus tahu tujuan kita kemana, ya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang materi pencemaran lingkungan tuh mau ngapain sih, supaya gimana, ya? Kok harus sih dipelajari? Nah ini, ya, ada namanya kompetensi dasar. Harapan Ibu ketika kalian nanti setelah mempelajari materi pencemaran lingkungan, kalian harus bisa, ya, memahami ini, ya, minimal yang pertama, KD pertama, ya, 3.11, yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi minimal ada 3 hal yang harus kalian pahami, ya. Penyebab daripada masalah lingkungan tadi sudah, ya, ada beberapa, ya. Nanti Ibu harapkan dianalisis lagi, dieksplor lagi supaya lebih dalam. Kemudian dampaknya itu bagaimana, ya. Hal-hal yang tadi aktivitas manusia, ya, kemudian ada aktivitas daripada lingkungan juga bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama itu adalah Anda diharapkan mampu untuk menganalisis artikel berita mengenai jenis-jenis limbah. Jadi kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang pertama ini, nah, Ibu nanti akan memberikan kamu lembar kerja peserta didik, ya. Di sana kamu akan diberikan perintah dalam LK itu untuk menganalisis, mengelompokkan jenis-jenis limbah. Kemudian menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan berdasarkan LKPD yang tadi itu, ya. Jadi nanti Ibu akan menampilkan berita, ya, berita yang seperti katakanlah narasi, ya, supaya kalian itu bisa berpikir kritis, berpikir HOTS, ya, high order thinking skill, kemampuan menganalisa data. Dari begitu banyaknya tulisan, kamu bisa mengambil poin-poinnya, itu termasuk ke dalam skill atau kemampuan HOTS, ya. HOTS itu, ya, high order thinking skill, ya. Kemudian untuk yang ketiga, menyimpulkan hasil pengamatan, diskusi, pengumpulan informasi serta studi literatur. Nah, di sini maksudnya studi literatur, nah, ya. Jadi nanti Ibu akan mengizinkan Anda untuk membuka HP internet. Silakan, boleh eksplor aja, ya. Kamu boleh mencari informasi dari manapun tempatnya. Boleh dari buku perpustakaan, boleh dari modul. Nanti Ibu juga akan berikan modul, ya, berupa QR code yang nanti kalian bisa scan, kemudian akan tampil bahan-bahan materi yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Boleh kalian pakai itu, boleh pakai internet, atau boleh pakai buku yang ada di perpustakaan. Explore aja, cari tahu tentang informasi yang namanya pencemaran lingkungan. Itu tujuan kita, ada 3, ya. Jadi hari ini pembelajaran kita harus nyampe yang 3 ini, ya. Kemudian nanti proses pembelajaran yang kalian akan lakukan, ya. Jadi proses pembelajaran yang harus kalian lakukan itu yang pertama, ya, diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan saya bagi ke dalam 5 kelompok. Bukan saya, ya, yang bagi, ya. Nanti kita acak aja, ya, berdasarkan sistem LSLC, ya. Nanti kita akan membagi kelompok itu secara acak. Lalu nanti setelah itu kita akan melakukan forum diskusi. Nah, ngapain diskusi itu? Ngapain aja? Untuk apa kita diskusi? Mendiskusikan sebuah masalah yang ada pada artikel LKPD yang nanti akan Ibu berikan. Nanti masuk poin ke dalam pemecahan masalah. Kalau sudah selesai mengerjakan LKPD, sudah selesai, sudah ketemu pemecahan masalahnya, solusinya apa, maka nanti kalian diwajibkan untuk melakukan presentasi. Cukup perwakilan kelompok saja untuk presentasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah evaluasi, ya. Evaluasi ini akan tercermin pada LKPD yang kalian kumpul. Nanti akan Ibu lihat, ya, masing-masing LKPD itu seperti apa, hasil kerja kelompok kalian itu sudah masuk ke dalam evaluasi. Kemudian ada evaluasi lain juga, ya. Ibu menggunakan lembar kerja, bukan lembar kerja, ya, lembar penilaian sikap, lembar penilaian kemampuan berdiskusi. Jadi nanti pada saat kalian diskusi itu akan Ibu amati, akan Ibu nilai, ya. Kemudian ada juga instrumen sikap dalam kalian bertanya. Tadi beberapa teman kalian yang sudah bertanya itu kemampuannya sudah lumayan bagus, ya. Jadi sudah menyebutkan nama, ya, di awal, kemudian mengemukakan hasil daripada analisa terhadap video. Tadi sudah lumayan, ya. Nanti Ibu harapkan yang lain juga begitu, ya. Satu kelas ini ada 20 anak, semua harapan Ibu bisa andil, ya. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah refleksi. Nah, refleksi ini ada 3 pertanyaan nanti di akhir, ya. 3 pertanyaannya tuh enggak yang aneh, pertanyaannya hanya seputar
Ya, oke nak, tadi Ibu sudah menyampaikan proses pembelajaran yang harus kalian lakukan selama proses pembelajaran ini berlangsung. Untuk selanjutnya, Ibu akan berikan ya. Keluarkan HP-mu, silakan scan QR kode dari tempatmu itu ya, dari tempat dudukmu kamu scan. Nanti akan muncul bahan ajar atau materi tentang pencemaran lingkungan yang sudah Ibu buat. Harapannya itu adalah mampu membantu kalian untuk belajar. Sudah ya? Oke, kalau sudah, ya modul ini ya, ya sudah dibuka modulnya ya? Sudah catat ya, judulnya pencemaran lingkungan. Di situ ada pencemaran lingkungan, biasanya akan membahas apa saja pencemaran lingkungan dan jenis-jenis limbah. Ya, modul itu bisa kalian gunakan untuk nanti dalam memecahkan masalah atau RKPD ya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Oh ya, Sandy, gimana Boleh kan? menggunakan HP atau tidak ya, Bu? Oh boleh ya, ya boleh pakai HP karena tadi sudah scan barcode pakai HP. Lanjutnya juga boleh pakai HP, boleh pakai HP, boleh pakai buku ya, boleh juga pakai apa namanya sarana-sarana yang lain. Yang penting kamu bisa mendapatkan informasi lebih tentang materi yang akan kamu pecahkan ya, masalah yang akan kamu pecahkan. Oke. Ya, nah perhatikan sekali lagi ya. Selain modul, Ibu memberikan keleluasaan untuk kalian menggunakan berbagai macam media dan alat untuk belajar ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi selain Sandy? Ya. Apakah benar jika menggunakan obat-obatan kimia saat bertani juga menyebabkan pencemaran lingkungan? Oh iya ya. Penggunaan obat-obatan dalam tadi kamu bilang pencemaran lingkungan ya? Iya. Dari pertanyaan Ayu ini bagus ya. Dia bertanya, apakah penggunaan obat-obatan pada saat bertani ya, bapak-bapak kita sekarang ya, kalau di rumah ya, bapak-bapak kalian ya, jangan bapak kalian, suami saya juga ya, dia bertani itu ya, menggunakan obat-obatan semprot itu ya, pestisida, herbisida ya, apakah itu bisa juga menyebabkan pencemaran lingkungan? Ada yang bisa jawab? Ya, Citra silakan. Dari sumber yang saya baca, obat-obatan kimia dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Nah, betul sekali ya. Jawabannya Citra tepat sekali ya. Dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Penggunaan herbisida, pestisida. Kenapa sih kok bisa penggunaan pestisida dan herbisida itu bisa pencemaran tanah? Karena gini ya, konsepnya begini. Tanah kita itu kan subur karena ada bakteri ya di dalamnya, ya. Di dalam kalau tanah kalian yang biasa kalian di rumah ya, misalnya tanah itu kan ada warna-warni ya. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hitam gelap ya. Terutama yang warna hitam gelap itu pasti tanahnya subur. Kenapa? Karena begitu banyaknya mikroorganisme yang terkandung di dalam tanah itu. Tapi dengan penggunaan yang namanya pestisida, herbisida itu disemprotkan ya, maka apa yang terjadi? Mikroorganisme yang tadinya membuat tanah kita subur itu akan mati, sehingga akan mengalami lagi itu namanya pencemaran tanah ya, itu tadi ya. Oke, good, pause. Oke, nah perhatikan, mengingat hari ini kita kan belajarnya 2 jam mata pelajaran ya, selama 90 menit. Untuk pelajaran kita
akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahan apa yang dapat kamu simpulkan dari artikel di atas? Permasalahan yang dapat kami simpulkan dari hasil diskusi kami adalah limbah plastik di Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun. Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, nanti ini aja ya teknisnya. Setelah kalian mengungkapkan semuanya, baru nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Oke, dipersilakan untuk kelompok 2. Silakan, siapa yang akan maju? Baik Bu, saya dari Victoria dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan analisa artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab dari permasalahan di atas adalah Mandalika sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi peningkatan volume sampah dari pembangunan infrastruktur dan aktivitas wisata. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, lanjutkan langsung kelompok 3. Berikan waktu ya, silakan. Siapa? Kelompok 3. Saya Bu Ya, Andika. Ya, Ya. siap. Silakan. Baik Bu, saya Andika, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Jelaskan dampak pencemaran lingkungan yang terjadi pada peristiwa yang terjadi pada artikel di atas adalah sekitar 0,26 juta sampai 0,59 juta ton plastik ini mengalir ke laut. Begitu kesimpulannya Bu. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Sampah plastik mengalir ke lautan. Dilanjutkan dengan kelompok 4. Silakan, siapa yang akan maju ya? Saya Bu. Baiklah, saya Etis Yulita Devi dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Berdasarkan analisa artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa mengumpulkan sampah plastik dan mengelolanya kembali melalui teknik daur ulang limbah. Demikian, hanya itu dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, beri aplaus kelompok 4. Dilanjutkan dengan kelompok 5. Silakan. Siapa kelompok 5? Perkenalkan, nama saya Nuryanisi dari kelompok 5. Ingin mempresentasikan tugas. Buatlah kesimpulan singkatan dari hasil analisis yang telah kalian lakukan terhadap artikel di atas. Berdasarkan kesimpulan singkat dari kelompok kami adalah terdapat 2 masalah utama penyebab dari timbunan sampah plastik di Indonesia, terutama di wilayah Mandalika. Hal ini terjadi karena Mandalika sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi peningkatan volume sampah dari pembangunan infrastruktur dan aktivitas wisata yang berdampak pada perairan laut Indonesia, di mana sekitar 0,26 juta sampai 0,59 juta ton plastik ini mengalir ke laut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok 5. Ya. Oke. Demikian tadi ya presentasi dari masing-masing kelompok dan analisanya adalah menurut saya baik sekali ya. Setelah dianalisa, setelah dipresentasikan, maka sekarang adalah tanggapan ya. Ibu harapkan dari masing-masing kelompok menanggapi daripada hasil diskusi kelompok yang sudah mempresentasikan tadi ya. Oke, untuk kesempatan pertama siapa yang akan bertanya? Silakan. Saya Bu. Ya, Gusti Ayu. Silakan Gusti. Oke Bu, terima kasih. Saya Gusti Ayu, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya, apakah pendangkalan sungai yang terjadi saat ini juga akibat dari pencemaran lingkungan? Ya, Gusti Ayu bertanya ya. Dia bertanya dari kelompok berapa Gusti? Kelompok 4. Oh, kelompok 4 ya. Dia bertanya apakah pendangkalan sungai yang terjadi saat ini juga akibat dari pencemaran lingkungan. Siapa yang bisa menanggapi ini? Ya, silakan. Pak Pande. Kenapa maksud Pada pertama dari kelompok 1? Baik, saya menanggapi pertanyaan dari Bu Ayu. Pendangkalan sungai yang terjadi saat ini memanglah salah satu dampak dari pencemaran lingkungan. Contoh adalah sampah-sampah yang dibuang di air sungai. Hal tersebut dapat mengakibatkan
sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, itu tadi sudah dijawab oleh Wayan Pali. Kira-kira gimana? Gusti, bisa dipahami ya? Bahwasannya pendangkalan daripada sungai memang diakibatkan oleh sampah ya. Jadi sampah-sampah yang dibuang di area perairan, sampah sungai. Jadi itu bisa mengakibatkan pendangkalan sungai ya. Nah, harapan ibu semuanya bisa berperan aktif ya. Jadi nanti selanjutnya itu akan ada lagi siswa yang ibu harapkan untuk menanggapi atau memberikan ide-ide baru dalam memberi solusi-solusi alternatif ya. Kemudian minimal bisa menyampaikan tentang penjelasan ide tentang pemecahan daripada suatu masalah lingkungan. Siapa ini? Siapa kira-kira yang akan bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, Satrio Pamo, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Saya Satrio Ramadhani dari 5 ide yang dapat saya sampaikan adalah memilih sampah organik dan anorganik dan mendaur ulangnya, Bu. Oh iya ya, oke. Jadi tadi Satrio bilang bagaimana? Ya. Memilih sampah organik dan anorganik dan mendaur ulangnya, Bu. Ya, menurut Satrio dia memberikan solusi ya, solusi alternatif lain kata Satrio itu adalah memilah sampah organik dan sampah anorganik kemudian didaur ulang. Baik sekali ya solusi daripada yang diberikan oleh Satrio ya. Oke, selanjutnya ada lagi nak? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, limbah organik bisa diolah kembali menjadi pupuk, Bu. Oh iya ya. Jadi kalau misalnya limbah organik itu bisa diolah kembali menjadi pupuk. Kemudian kalau misalnya sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi bahan-bahan menjadi barang-barang yang bernilai estetika tinggi atau misalnya seperti hiasan dinding itu kan memiliki nilai keindahan ya. Nilai estetika itu adalah nilai keindahan. Jadi barang-barang yang tadinya sudah merupakan limbah anorganik yang tidak bisa didaur ulang oleh alam, kita yang mendaur ulangnya itu maksudnya ya. Tapi kalau misalnya yang seperti dibilang Nabila tadi, limbah-limbah rumah tangga, contohnya seperti misalnya ibumu di rumah ya, habis masak ada kangkung, batang-batang kangkung. Nah seperti itu jangan hanya dibuang begitu saja ya, itu bisa diolah menjadi pupuk organik. Oke. Baik, Bu, untuk faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan yang didiskusikan kelompok kami adalah seputar pertamanya penduduk yang mengakibatkan pertamanya timbunan sampah di tempat-tempat pembuangan sampah. Ya oke, itu tadi yang disampaikan oleh Kak Hendra itu adalah merupakan faktor-faktor daripada penyebab pencemaran lingkungan. Benar sekali yang disampaikan oleh Kak Hendra. Salah satunya itu adalah bertambahnya penduduk. Secara otomatis kalau penduduknya bertambah, aktivitasnya juga akan bertambah. Kalau sudah aktivitasnya bertambah, maka sampahnya juga akan bertambah. Nah itu dia menjadi salah satu sebab utama terjadinya pencemaran lingkungan. Lalu bagaimana itu nah ya cara menyelesaikan masalah itu? Masa ya manusianya mau dikurangi ya kan? Kan tidak mungkin ya. Nah itulah tadi salah satu daripada faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Itu yang selanjutnya. Untuk kelompok kami juga demikian, Bu, begitu banyak sampah plastik akibat aktivitas penduduk yang semakin banyak mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan. Ya oke. Sama ya dari kelompok 4 dari Risma menyampaikan juga sama hasil identifikasinya bahwasanya memang aktivitas manusia itu ya yang bisa mengakibatkan yang namanya pencemaran lingkungan ya. Oke, untuk yang berikutnya ada lagi nah dari kelompok 5. Untuk hasil analisa kelompok kami, faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan pada artikel adalah sampah plastik yang tidak dapat diolah kembali akan mengalir memasuki aliran sungai bahkan laut sehingga dapat mengakibatkan pencemaran air. Iya, faktor penyebab pencemaran lingkungan pada artikel ya. Kalau Vina dia mengamati mengungkapkan gagasannya itu berdasarkan artikel, baik sekali ya. Memang asal kita kan dari dasar kita kan dari artikel yang Ibu berikan tadi ya. Bahwasanya apa adalah sampah plastik itu kalau misalnya dia terlalu banyak lama-kelamaan akan mengalir ke aliran sungai dan laut, bisa mengakibatkan pencemaran air dan bahkan pendangkalan sungai ya.
memberikan kalian refleksi. Nanti Ibu minta tolong isikan refleksi ini dengan baik, kemudian nanti tolong perwakilan saja untuk membacakan isi refleksi daripada yang sudah kalian isi ya. Sedikit saja, nanti kemudian dikumpulkan. Kalau waktu masih cukup kalian bacakan, tapi kalau tidak cukup ya tidak Bu, tidak usah ya. Nanti akan Ibu bagikan. Oke, lembar penilaian jurnal refleksi sudah Ibu bagikan dan sudah kalian isi. Tolong perwakilan dari kalian untuk membacakan lah ya. Kalau dibacakan semua kayaknya kan waktunya nggak cukup karena waktu kita sudah mau habis pembelajarannya ya. Maka tolong kalian, Andika, dibacakan untuk refleksi yang pertama. Silakan Andika. Baik, kegiatan apa yang dilakukan selama proses pembelajaran? Kegiatan yang saya lakukan adalah berdiskusi dalam mengisi LKPD untuk memecahkan masalah pada artikel yang diberikan oleh guru serta mempresentasikannya ke depan kelas. Ya, oke. Terima kasih Andika. Lanjutkan yang kedua, Citra. Silakan. Hal-hal baik apa yang kalian pahami? Saya dapat memecahkan masalah dalam LKPD yang diberikan oleh guru, dan saya dapat memahami tentang pencemaran lingkungan serta jenis-jenis limbah. Oke, siap ya. Baik sekali. Silakan dilanjutkan langsung ke Ruth. Hal-hal apa yang belum kalian pahami? Semua materi dalam pembelajaran ini telah saya pahami, dan saya akan mensosialisasikan kepada orang terdekat saya di rumah. Ya oke ya. Harapan Ibu adalah kalian bisa mensosialisasikan ini kepada orang-orang terdekat. Seperti yang Ibu bilang tadi ya. Oke, nah sebelum materi pada kali ini Ibu tutup, karena waktu kita sudah sangat mepet sekali, kita simpulkan bersama ya hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama itu adalah pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat ya, makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tata lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ini adalah kesimpulannya yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Yang pertama ada faktor alam ya, gunung meletus, gempa, bumi, kemudian angin topan, kemarau panjang, banjir. Kemudian faktor manusia, ini adalah akibat aktivitas daripada manusia yang tadi ya, membuang sampah, limbah rumah tangga, industri secara sembarangan, kemudian menebang hutan sembarangan. Kesimpulan ini Ibu ambil berdasarkan daripada analisis yang sudah kalian lakukan tadi, proses diskusi tanya jawab semua terangkum dalam kesimpulan yang singkat itu tadi ya. Harapan Ibu mudah-mudahan nanti kedepannya kalian bisa membuat terobosan atau ide-ide baru untuk menangani permasalahan lingkungan terutama pencemaran